Kitab Yesaya 55 ayat 6 yang berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan. Amin, amin. Dalam hal mencari Tuhan, Tuhan tidak selamanya ada dan Tuhan tidak selamanya dekat. Dan Yesaya menyampaikan firman ini kepada kita semua agar kita selalu mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Di masa sekarang ini, zaman ini adalah zaman yang Tuhan masih buka pintu kemurahannya untuk setiap manusia mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada masanya nanti di mana Tuhan akan tutup buku. Ada masanya nanti di mana Tuhan tidak bisa ditemui lagi dan sudah tidak dekat. Kalau sekarang Allah Immanuel masih ada, dekat dengan kita, bersama dengan kita. Kita sebagai pelaut, kita adalah manusia amfibi. Di laut hidup, di darat pun kita hidup. Jadi bukan cuma binatang yang amfibi, tetapi manusia juga bisa menjadi amfibi. Di laut dia hidup, di darat dia hidup, asal kita selalu mencari Tuhan. Kita di laut, kita jaya. Di darat kita juga bisa mencari Tuhan. Jadi di laut dan di darat kita selalu bisa mencari Tuhan. Karena Tuhan selalu membuka tangannya untuk kita temui pada masa kemurahan ini. Dan setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita ingat. Saya munculkan di sini ada 3 hal. Yang pertama di sini bahwa semua orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan membiarkan dia. Tuhan tidak pernah menutup pintu. Tuhan tidak pernah menutup hati, tapi Tuhan selalu membuka pintu. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang suka mencari Dia. Perkara-perkara yang baik akan datang bagi setiap kita yang selalu rindu mencari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi bonus akan diberikan kepada Tuhan bagi orang yang cinta Tuhan, yang selalu mencari Tuhan. Kita bisa ingat Yunus pun sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain sampai dia mengaku salah dan dibuang ke laut. Tetapi di laut pun, dalam perut ikan pun dia masih mencari Tuhan. Bayangkan kalau Yunus tidak mencari Tuhan, mungkin dia akan keluar di bagian belakang. Untung dia mencari Tuhan. Dan Tuhan pelihara dia. Tuhan jaga dia selama 3 hari dalam perut ikan. Kemudian ikan memuntahkan lewat mulutnya. Coba kalau dia keluar di bawah, habislah Yunus, hancurlah Yunus. Tetapi kita lihat di sini Yunus dimuntahkan. Kenapa? Karena Yunus mencari Tuhan dalam keadaan sesak, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tidak berdaya. Dia mencari Tuhan. Masih ada kemurahan Tuhan. Masih ada kesempatan bagi Yunus. Dia dimuntahkan keluar. Saya dengar juga ada satu teman insinyur yang tenggelam. Sudah tenggelam di bawah, tapi dari dalam air dia masih mencari Tuhan. Dia masih berseru kepada Tuhan. Dia masih ingin memuliakan Tuhan dan Tuhan membuka jalan sehingga dia muncul lagi ke permukaan dan dia dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit berliku-liku perjalanan yang dilalui. Mobilnya kecelakaan, serempet, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia dapat pertolongan. Karena
dia terus mencari Tuhan. Nah, ini satu pengalaman yang dialami oleh rekan saya, adik kelas saya, Yohanes namanya, yang dia bersaksi bahwa dia sudah tenggelam, tetapi dari dalam air dia masih mencari Tuhan. Rohnya masih hidup dan dia masih mencari Tuhan. Nah, itulah sebabnya seberapa kita yang ada ini, biarlah kita tetap setia mencari Tuhan. Dimanapun, kapanpun, masih ada waktu yang diberikan bagi kita. Memang kita sibuk semua. Kalau kita mau ikuti kesibukan kita, kita tidak akan pernah duduk bersama di jalur ini sebagai mantan-mantan pelaut yang dikasihi oleh Tuhan. Mantan-mantan orang jalur yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yang saat ini tetap setia di dalam melayani Tuhan. Biarlah kita terus mencari Tuhan. Karena Mazmur 34 ayat 10 katakan bahwa orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Nah, ini yang kita rindukan agar hidup kita tidak berkekurangan dalam apapun yang kita hadapi. Kebutuhan manusia, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan keluarga kita. Kita sudah melayani Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk melayani Tuhan. Biarlah kita terus mencari Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebab kita tahu bahwa satu waktu nanti tidak ada masa lagi yang diberikan untuk manusia. Yang kedua, karena kalau kita mencari Tuhan, Tuhan pasti akan mendapatkannya. Kita akan pasti mendapatkan Tuhan. Berbeda kalau mencari manusia. Manusia itu susah dicari, susah ditemui, apalagi kalau sudah kaya, sudah diberkati, belum tentu dia semudah itu ditemuin. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Dia selalu membuka pintu kemurahan bagi kita dengan undangan kasih-Nya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan Yesus. Setelah dia undang manusia, orang yang letih lesu, kita semua sudah letih lesu. Kita selalu diundang oleh Tuhan. Dan kalau kita memberi respon kepada Tuhan atas undangannya, atas panggilannya, maka kita akan mendapatkan. Dan kita akan sehidangan dengan Tuhan. Kata sehidangan di situ, kita akan menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya tetap setia mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkannya. Dan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak usah kita cari manusia, tidak usah kita cari sponsor, tidak usah kita cari orang kaya, tetapi yang kita cari adalah sumbernya, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah sumber yang akan menggerakkan orang-orang tertentu. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk menolong kita, menolong keperluan kita di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya bahwa pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan adalah milik Tuhan yang Dia percayakan kepada kita sebagai manusia. Kita hanya sebagai alat saja. Dan Tuhan ingin melihat kita, apakah kita terus mengandalkan Dia atau tidak. Kita terus mengandalkan Dia sebagai bukti bahwa kita selalu mencari Dia. Sebab undangan kasih-Nya, Dia selalu mengundang kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita mencari Tuhan? Karena kepadanya kita mengadukan perkara kita. Di dalam Ayub 5 ayat 8, kepada Allah aku mengadukan perkaraku. Ayub orang baik, tetapi masih diizinkan Tuhan sakit. Mengalami penyakit lepra, penyakit seperti penyakit kusta. Dari kaki sampai kepala. Diambil beling lalu dia menggaruknya. Dia orang baik, orang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi masih diizinkan dia untuk mengalami penyakit. Tetapi apa kata Ayub? Aku akan mencari Tuhan. Aku akan mengadukan perkaraku kepada Tuhan. Dan orang yang mengadukan perkaranya kepada Tuhan,
adalah orang yang tepat. Orang yang boleh dikatakan sangat tepat sasaran. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menyelesaikan setiap masalah manusia. Ayub memberikan teladan, Ayub memberikan contoh. Sekalipun dia orang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi dia tetap mencari Tuhan. Dan dia mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Karena Ayub tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban dalam hidupnya. Mungkin kita juga mengalami masalah dan pergumulan. Biarlah kita seperti Ayub yang terus mengandalkan Tuhan. Mengadukan perkara kita hanya kepada Tuhan. Kita mengadukan perkara kita kepada manusia. Manusia belum tentu bisa memberikan jawaban yang kita inginkan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bisa memuaskan. Tetapi kalau Tuhan lebih tahu apa yang dia akan berikan kepada kita. Apa yang dia akan selesaikan di dalam perkara-perkara kita. Permasalahan hidup kita. Termasuk kesehatan kita. Tuhanlah yang menentukan semuanya. Kita syukuri apa yang ada sekarang ini. Meskipun saya harus hadir, tetapi saya tetap bersyukur karena saya masih diberi nafas. Saya tetap mencari Tuhan. Saya tetap berusaha untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya hadir tiap 2 kali seminggu. Tapi dengan pertolongan Tuhan saya semakin sehat. Dan saya masih ada iman bahwa satu waktu nanti akan berhenti untuk hadir. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memakai hidup saya selama dia masih berkenan. Satu waktu nanti Tuhan tidak akan ada waktu lagi. Jadi masih diberikan waktu selama ini. Tuhan masih mendampingi. Masih bisa kita berseru. Masih bisa kita mengadukan perkara kita kepada Tuhan. Masih kita mengandalkan dia. Biar kita terus andalkan dia. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Tuhan masih mengasihi kita. Masih manusia. Ada saatnya nanti manusia akan mencari. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Mereka akan lapar bukan karena makan minum, tetapi mereka akan lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Nah, sekarang ini masih ada kesempatan untuk memberitakan firman Allah. Masih ada kesempatan untuk mendengar firman Allah. Masih ada kesempatan untuk mencari Tuhan. Masih ada kesempatan untuk beribadah CSM di jalur ini. Seberapa kita yang ada, biarlah kita tetap setia untuk melakukan tugas kita sambil mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Virus begitu mengganasnya sekarang, banyak sekali bang positif. Dalam rumah saya juga ini sekarang anak-anak saya, cucu saya lagi isoman, ya, mantu saya isoman, ya, karena positif. Puji Tuhan kemarin kami kelompok-kelompok orang yang hadir, puji Tuhan saya lolos negatif, jadi bisa cuci darah kemarin hari Kamis. Ada beberapa kursi yang kosong karena positif. Dan tidak bisa dicuci darahnya di situ. Dia harus dirujuk ke rumah sakit lain. Dan itu lebih ribet lagi. Tapi kemurahan Tuhan saya dijaga Tuhan. Dan kemarin hasil tes. Karena kami tiap minggu dites antigen dan PCR. Kami terus bergumul. Terus mencari perlindungan kepada Tuhan. Karena semua ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang kena. Dan kalaupun kena itu semua ada kepentingan Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa perlindungan Tuhan itu tetap ada. Walaupun secara positif. Dan itu juga sebagai peringatan bagi kita untuk selalu berjaga-jaga. Dimanapun kita berada. Untuk mengikuti protokol kesehatan. Di dalam ayat 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, tapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa bermasa bodoh di hari-hari yang jahat ini. Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan.
Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita mencari Dia. Karena semakin ganasnya virus yang merajalela di muka bumi ini, kepada siapa kita lari kalau bukan kepada Tuhan? Kita harus cari tempat perlindungan yang tepat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus melayani Dia. Kita terus sepenuh hati, full heart melayani Dia. Bukan asal-asalan, bukan terburu-buru, tetapi kita dengan serius, kita fokus, kita mendalam, bukan melebar. Karena pelayanan yang mendalam, yang fokus, itu yang disedangkan oleh Tuhan. Kalau kita melebar ke sana kemari, Tuhan juga lihat apa yang kita mau. Banyaknya pelayanan belum tentu Tuhan berkenan. Tetapi Tuhan mau kita melayani dengan fokus dan serius. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai bukti kita mencari Tuhan. Itulah sebabnya sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, memohon kuasa Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar kita tetap ada di dalam naungan kasih-Nya. Dengan segala kerendahan hati, kita datang kepadanya. Kita tidak merasa bodoh, tetapi kita terus berusaha untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki. Ada waktu nanti Tuhan akan tutup mata, akan tutup buku, tidak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, kalaupun kita serius dan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan kepada kita. Kita tidak asal hadir, asal-asalan, tetapi kita mau serius dan sungguh-sungguh mencari Tuhan pada waktu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ada waktu, tidak ada kesempatan lagi. Kiranya Tuhan tolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Allah yang singkat ini. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung Tuhan masih dekat, kami mau terus mencari Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Virus Corona semakin merajalela dan banyak sekali teman-teman yang terpapar. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon kesembuhan dari Tuhan untuk anak-anak kami, anak mantu, dan juga teman-teman kami, rekan-rekan kami, dan juga saudara-saudara kami yang terpapar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan mereka, hibur mereka, biarlah mereka juga terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun mereka alami. Tolong teman-teman kami yang tidak hadir, mungkin karena lupa atau kesibukannya, dalam pelayanan masing-masing, Tuhan memberkati Bung Helprik sekeluarga dalam pelayanannya. Berkati Pak Heri Santoso sekeluarga dalam pelayanannya Tuhan. Berkati Bung John Silitonga dalam pelayanannya, dalam kesibukannya. Tuhan tolong, dan biarlah Tuhan hati mereka tertuju kepada CSM, di mana kami sudah mendapat kemurahan Tuhan di CSM. Biarlah kami juga terbeban, punya hati untuk CSM ini. Biarlah kami orang-orang yang Engkau kasihi di jalur CSM. Munculkan whisky papa yang kedua untuk setia di jalur ini Tuhan. Dengan penuh dedikasi, dengan penuh pengabdian untuk melayani CSM, melayani radio, melayani Zoom. Biarlah Tuhan munculkan whisky papa yang kedua dari teman-teman pelaut Tuhan yang mau fokus untuk melayani CSM ini Tuhan, yang dapat membimbing kami, yang dapat mengarahkan kami, yang dapat mengayomi kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengadakannya dan menolong kami. Padi sudah mulai menguning, dan biarlah Tuhan mengirim penuai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati Kapten Budi, keluarga di Singapura Tuhan. Berkati anak kami Michael yang juga Tuhan di laut yang tidak sempat masuk karena signal Tuhan. Berkati anak kami Leo Lebang Tuhan. Berkati Kapten Niko Hamel Tuhan. Berkati rekan-rekan kami semua. Berkati Kapten Yohanes Sembiring yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Pakai kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Subakti Tuhan.
Berkati keluarga dan istrinya dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami tetap setia dan mengayomi yang lain Tuhan. Dari pelaut untuk pelaut. Dan kami fokus untuk pelayanan pelaut Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati rekan-rekan kami yang lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ingat Kapten Junggo Paris, Tuhan memberkati juga. Kami ingat Tuhan Aprianus Sembiring, Tuhan juga memberkati. Sandro, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jamah hati mereka, roh mereka dijamah agar mereka boleh kembali setia mencari Tuhan selagi waktu masih ada diberikan kepada kami. Kesempatan masih luas Tuhan berikan kepada kami sehingga kami tidak menjauh dari tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin.